Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan seri video tentang cancer atau kita sering menyebutnya kanker. Pada video sebelumnya, kita telah mengenal apa itu radikal bebas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana awal mula kanker dan bahan kimia yang dapat memicu terjadinya kanker. Kita mulai dari karsinogen. Apa itu karsinogen? Karsinogen adalah bahan yang dapat memicu terjadinya kanker atau keganasan sel. Karsinogen dapat mempengaruhi DNA atau suatu protein yang berperan pada pengaturan siklus pembelahan sel, seperti proto-onkogen atau tumor supresor gen. Tentang proto-onkogen atau tumor supresor gen ini, kita akan bahas pada video lainnya. Pada umumnya, karsinogen dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu bahan kimia, radiasi, dan virus. Ketiga kelompok ini selalu ada di alam dan diperkirakan akan mengalami peningkatan yang tajam selaras dengan perkembangan atau perilaku manusia. Penyakit kanker merupakan penyakit yang misterius karena penyebabnya belum diketahui secara pasti. Namun, pada tahun 1908, penyakit ini mulai dipelajari karena saat itu dilaporkan bahwa angka kejadian kanker sangat tinggi pada pekerja industri kimia. Akan tetapi, saat itu belum diketahui dengan jelas hubungan antara chemical mutagenesis dan karsinogenesis. Kemudian, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, baru diketahui bahwa bahan kimia dapat memicu terjadinya suatu keganasan sel karena dapat menimbulkan mutasi pada DNA. Terjadinya penyakit keganasan atau kanker ini dikelompokkan menjadi 2 fase, yaitu initiation phase dan promotion phase. Apabila bahan yang bersifat karsinogenik masuk ke dalam tubuh, bahan karsinogenik tersebut terlebih dahulu akan dimetabolisme dalam tubuh. Kemudian, hasil metabolismenya didetoksifikasi dan berikutnya diekskresi. Apabila proses ini tidak dapat dilakukan oleh tubuh, maka hasil metabolit dari bahan karsinogenik ini akan mengadakan ikatan dengan rantai DNA, sehingga DNA menjadi cacat atau defek. Sebagai akibat dari adanya kecacatan DNA, tubuh berusaha melakukan perbaikan DNA yang dikenal dengan DNA repair. Bila perbaikan DNA ini tidak berhasil, sel yang memiliki DNA abnormal tersebut dieksekusi atau dimusnahkan melalui suatu proses yang dikenal dengan apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram. Apabila proses ini tidak mampu dilakukan oleh tubuh, maka sel tersebut memiliki DNA cacat yang bersifat permanen. Kondisi ini dikenal dengan initiation phase. Selanjutnya, sel yang memiliki DNA cacat tersebut akan mengalami proliferasi, yakni proses penghasilan 2 sel dari satu sel yang terjadi secara terus-menerus, serta juga terjadi diferensiasi, yakni perubahan bentuk sel yang kemudian berkembang menjadi malignan atau sel yang ganas. Kondisi ini dikenal dengan promotion phase. Berikut ini beberapa contoh dari bahan kimia yang kerjanya langsung memicu terjadinya kanker atau disebut dengan direct acting carcinogenesis. Yang pertama, dari kelompok alkylating agents, kemudian polycyclic dan heterocyclic aromatic hydrocarbons, dan aromatic amines. Contohnya, bahan kimia etilmetan sulfonat yang bersifat sebagai alkylating agents. Bila individu terpapar oleh bahan kimia ini, maka DNA pada sel individu tersebut akan mengalami alkilasi, yaitu terjadi metilasi pada pasangan basa nukleotida, yaitu guanin mengalami metilasi menjadi O6-metilguanin. Pada dasarnya, mayoritas bahan kimia yang bersifat karsinogenik memiliki sifat yang sama,
yaitu memicu terjadinya suatu mutasi gen yang dapat berakibat pada malignansi, yaitu keganasan sel. Nah, demikian teman-teman, bagaimana suatu bahan kimia yang bersifat karsinogen dapat menyebabkan kanker. Pada video selanjutnya, kita akan membahas karsinogen yang kedua, yaitu radiasi yang juga dapat memicu terjadinya kanker. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan cantumkan pada kolom komentar. Saya ingatkan, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.